Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Adipurna SPD. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 2 Piungan, Kabupaten Bantul. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 22102260023. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Piungan dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila menggunakan model problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, saya periksa dulu kerapian kalian. Silakan kalian berdiri, saya mau mengecek baju kalian dan kerapian kalian. Ya. Baik, terima kasih. Semua sudah rapi, kelas juga sudah bersih. Silahkan duduk kembali. Reza tidak berangkat. Keterangannya A ya. Oke. Terima kasih. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ada satu pertanyaan yang Pak Catur berikan ke kalian. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ada yang tahu? Bisa angkat ibu jari. Silakan, Hildan. Pancasila pertama kali digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam Pancasila. Pancasila menurut I.R. Soekarno adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terbentuk. Jadi bisa disebut juga Pancasila adalah falsafah bagi bangsa Indonesia. Ya, jawaban dari Zildan tepat sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Zildan. Ya. Saat itu terjadi perumusan Pancasila yang disampaikan oleh I.R. Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin ya. Jadi Pancasila juga bisa disebut sebagai falsafah bangsa. Tuh. Silakan diamati. Kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, jadi berbasis masalah ya ini nanti ya, dan metode diskusi kelompok. Jadi kalian nanti akan melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi. Setelah selesai diskusi kelompok, kalian nanti akan mempresentasikan di depan, kemudian nanti ada yang bertanya dan ada yang memberi tanggapan. Peserta didik mampu menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, serta peserta didik mampu mempresentasikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama atau gotong royong, kejujuran, integritas, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita mempelajari materi pada siang hari ini. Ya, tujuan dan manfaat ada di sini. Fungsi Pancasila. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular.
Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca, jadi panca itu 5, dan sila, sila itu sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaannya kesusilaan yang 5, Pancasila Krama. Jadi awal mula Pancasila itu lahir, peranan Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo adalah memberikan pandangan dan opini-opini dasar negara dalam sidang BPUPKI dari 20 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi istilah Pancasila muncul di tanggal 1 Juni 1945 ya. Oleh siapa? Ya, oleh IR Soekarno. Sampai akhirnya Pancasila diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi lahirnya Pancasila 1 Juni. Undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, jadi Pancasila itu dijadikan dasar di dalam mengatur penyelenggaraan negara. Jadi apapun yang kalian lakukan itu harus berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi yang berlaku di negara kita. Dulu ice breaking ya, agar nanti kalian semakin fokus dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran PPKN pada siang hari ini. Ice breakingnya mudah. Mungkin kalian juga sudah pernah atau sudah tahu ice breaking yang Pak Catur berikan. Apa ya? Tepuk fokus. Jadi biar kalian fokus atau tepuk semangat. Oke, Pak Catur beri contoh. Nanti kalau Pak Catur bilang tepuk 1, kalian bilang apa? Ya, tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 2, oke, seperti itu ya. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke ya, bisa ya? Yo semuanya. Nanti tepuk 1, yes gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan semuanya. Oke. Silahkan kalian membentuk kelompok. Nanti di dalam kelas ada 5 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 6 anak. Oke, silahkan membentuk kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di situ. Ya. Kita memakai model problem based learning, jadi tentang kajian suatu masalah atau kasus yang nanti akan kalian diskusikan dan cari pemecahan kasus itu. Oke. Sahabat Kompas.com, baru-baru ini aksi kelitih kembali menelan korban. Pada 4 April lalu, remaja asal Kebumen bernama Dava Azin Al-Basit tewas diduga karena sabetan gil anggota kelitih. Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari ketika Dava hendak mencari makan sahur. Meski kelitih identik dengan tindakan kriminal, namun ternyata kata kelitih sendiri awalnya tidak memiliki konotasi negatif. Lantas, apa itu kelitih? Sosiolog Universitas Gadjah Mada Ari Sujito menuturkan bahwa makna asli istilah kelitih adalah kegiatan.
Di sisi lain, asal kata kliti sendiri berarti bentuk kata ulang klitah-klitih yang bermakna jalan bolak-balik agak kebingungan. Meski demikian, saat ini istilah klitih telah mengalami pergeseran kepada hal negatif, yakni tindakan kriminalitas dan anarkis. Bahkan, tindakan kriminal tersebut justru lebih olah, mendapat stigma buruk serta memiliki ruang ekspresi terbatas. Untuk alasannya, Ari pun bingung alasan memburukan makna dari kata ini. Terlepas dari pergeseran makna tersebut, para sosiolog sepakat bahwa aksi klitih membutuhkan tindakan tegas. Hal ini tidak bisa dianggap sepele dan tindakan hukum saja. Nanti kalian diskusikan terkait dengan kasus klitih yang sudah diputar dalam video tadi. Jadi nanti silakan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang Pak Catur bagikan. Oke, mulai dari kelompok 1. Tolong belakang. Oke, dalam LKPD ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus kalian pecahkan ya. Berkaitan dengan video yang sudah disampaikan di depan tadi. Oke, silakan. Raihan kelompoknya mana? Ini. Ini adalah kejahatan kriminalitas yang dilakukan remaja yang bernama Bukan korban tapi pelakunya. Ya. Kalian harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, di masyarakat, dan lingkungan pergaulan. Jadi agar kalian terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Silakan dicari di internet, tidak apa-apa referensinya. Bisa. Bisa. Sila ke 1 bisa enggak? Bisa, berarti 1, 2, 3, sama 5. Soalnya kan keadilan sosial. Terus kaitannya dengan persatuan bisa tidak? Kan 3 kan persatuan enggak? Ya berarti 1, 2, 3, 5. 4-nya enggak? ya 4 bisa enggak?
Gimana? Cabut nyawa Pak. Masa mencabut nyawa Pak? Tidak. Boleh kaya Bangnya Pak. Menghilangkan nyawa seseorang. Kan menghilangkan nyawa seseorang. Sila keberapa? Kan banyak toh, ada 5 sila. Nek klitih ini membunuh orang, berarti melanggar sila keberapa? Kemudian memecah belah persatuan. Berapa? Silakan dicari di internet, nggak apa-apa jawabannya. Jangan nanti menunggu yang lain. Baik, semua harus ikut bekerja. Semua anggota kelompok harus ikut bekerja membantu teman satu kelompoknya. Jangan ada yang tidak ikut membantu temannya. Jadi semua harus ikut bekerja. Waktunya terus berjalan, jadi silakan semua anggota kelompok ikut bekerja. Jangan hanya 2 atau 1 yang bekerja, semua ikut membantu. Yang sudah selesai kelompok berapa? Oke, kelompok 3 sudah. Kan kelompok mempresentasikan, kemudian nanti anggota kelompok lain memberikan tanggapan. Ya. Pertanyaan atau tanggapannya, ya. Ya, nanti kelompoknya. Silakan kelompoknya Danis mempresentasikan. Yang lain menyimak presentasi dari kelompoknya Danis. Di atas. Kelompoknya Danis mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Civana, Anindita, Dika, Belva, Satya, dan Danis. 1. Apa yang kalian ketahui tentang kasus kelitih yang sedang marak saat ini? Salah satu fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan oleh para remaja yang terjadi di malam hari. 2. Apakah kasus kelitih melanggar nilai-nilai Pancasila? Jika iya, sila berapa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut? Iya, yang dilanggar sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-3 yang berbunyi persatuan Indonesia, dan sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga solusi apa yang kalian berikan untuk menjelaskan perasaan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan ke Sabar. Silakan Mas Yildan. Kan silanya yang dilanggar ada banyak. Yang dilanggar kan sila pertama, sila kedua, ketiga, dan ke-5. Itu mengapa kok kegiatan kelitih atau kasus kelitih ini bisa
melanggar Pancasila. Oh, jadi kenapa dalam kasus kelitih itu melanggar sila 1 misalnya apa yang dilanggar? Sila kedua apa? Sila ketiga apa? Sila kelima apa? Silakan. Dimulai dari sila pertama. Sila pertama itu mereka itu melanggar, soalnya tuh di dalam agama itu pasti tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Bagus, Sila kedua, benar. tuh mereka tuh apa ya, sifat lah, dari sifat. Kalau sila kedua dari segi sifat, sila ketiga dari segi persatuan di masyarakat, dan sila kelima itu kerugian untuk masyarakat lain. Ya, bagus jawabannya. Bisa diterima? Ya, oke. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Kenapa harus ada titik di Jogja? Ya. Kenapa harus ada di Jogja? Karena itu apa ya, sempit ya, apa ya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Oh ya. Sudah SMP tidak boleh ngerokok. Ya. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Daniel. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Siki, Nabila, Pertanyaan nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang kasus kelitih yang sedang marak saat ini? Kelitih adalah kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur, tajam dan senjata yang bisa melukai orang lain. Dua, apakah kasus kelitih melanggar nilai-nilai Pancasila? Jika iya, silakan beberapa kasusnya yang dilanggar tersebut. Tiga, sila yang dilakukan oleh kedua. Apa yang kalian berikan untuk mencegah terjadinya kasus kelitih atau kemudian dibagi kepada remaja-remaja yang sudah terjerat kasus kelitih? Yo, angkat tangan kalian yang ingin bertanya. Marah ada kritik. Kenapa? Sangat marah ada kritik. Karena orang-orang yang mungkin tidak punya ruang cerita, mungkin mencari hiburan dengan cara yang salah dan lain-lain. Nah, kenapa kok di Jogja itu bisa banyak? Karena kelompok-kelompok itu pastikan tetap ada yang mencontoh. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan atau melakukan hal yang mungkin membuat orang penasaran atau membuat orang yang ingin melakukan seperti itu, nanti akan menjadi lebih banyak anggota atau lebih banyak yang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi itu jika tidak diedukasi atau tidak disosialisasikan, itu mungkin akan bertambah banyak dan bertambah marak di Jogja. Itu Mas Dani, apakah Mas sudah jelas? Oke, jawaban yang bagus dari Mas Yudan. Mungkin jika sudah bisa diakhiri. Oh, 3. Silakan. Oke. Si kelompok yang berdasarkan kasus kelitih yang diputar di depan tadi. Kalian sudah mempresentasikan, kemudian sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi pada siang hari ini? Mungkin ada yang tahu, silakan angkat tangan. Silakan. Kita tidak boleh bergaul. Kesimpulan dari, Saya melanjutkan. silakan. Jika kita ingin bergaul atau bermain dengan orang lain, Ya. maka pilihlah orang yang
setidaknya tidak merugikan kita atau merugikan Ya. orang lain. Jadi kalau dari kasus kritik ini kita bisa belajar bahwa bahwa kita itu juga harus memilah dan memilih teman yang baik. Oh Itu, Pak, ya, menurut saya. baik. Itu ya kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Zidan dari apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Jadi berkaitan dengan kasus klitih. Selain itu kasus klitih juga melanggar sila dalam Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bisa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab juga melanggar. Sila ketiga berkaitan dengan persatuan bisa. Sila keempat kira-kira termasuk pelanggaran tidak? Kenapa tidak? Karena sila keempat itu isinya tuh Sebenarnya sila keempat termasuk juga ya, karena di situ kita mengedepankan musyawarah. Jadi misalnya kita mempunyai masalah, kemudian kalau kita bicarakan dengan orang lain, kita diskusikan dengan orang lain, kan masalah itu nanti bisa ada penyelesaiannya. Jadi tidak langsung punya masalah kemudian pelampiasannya dengan cara klitih seperti tadi. Itu ya, jadi semua sila dalam Pancasila dilanggar dalam kasus klitih. Oke. Jadi untuk selanjutnya apresiasi untuk kelompoknya Mas Yildan ya. Sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Kemudian untuk peserta yang paling baik dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat, tepuk tangan untuk Mas Danis ya. Oke, itu tadi. Kemudian kita tarik kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Kalau tadi kita menyampaikan kesimpulan tentang hasil diskusi, kita tarik kesimpulan tentang hasil pembelajaran pada siang hari ini tentang kedudukan dan arti Pancasila, kedudukan dan apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang bisa kita tarik bahwa Pancasila kita jadikan sebagai ya dasar negara dan pandangan hidup. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Sila-silanya selain kita hafal juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin silakan kembali ke tempat duduknya. Mungkin dari pembelajaran hari ini atau hasil diskusi tadi, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas atau ingin mengerti lebih jauh, mungkin bisa ditanyakan. Ada tidak? Ya, berarti kalian sudah sebagian besar, hampir semua sudah paham dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini. Baik, jadi sekali lagi Pak Catur berikan penguatan yang berkaitan dengan materi hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila yang sangat penting bagi kita, apalagi kalian sebagai seorang pelajar harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan hanya cuma dihafal, tapi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Agar kalian terhindar atau dijauhkan dari hal-hal yang tidak berguna, yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma. Jadi untuk penguatan pada siang hari ini, Pak Catur share tugas berkaitan dengan materi siang hari ini nanti dikerjakan melalui Google Form ya. Tugasnya sudah Pak Catur share nanti sore. Oke. Ya. Siap ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita merefleksi pembelajaran pada siang hari ini. Jadi pembelajaran pada siang hari ini. 1. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Tentang? Ya, tentang materinya? Materinya kedudukan dan fungsi Pancasila. Tadi kita sudah membahas tentang kasus klitih ya. Kita mendiskusikan kasus klitih yang terjadi. Oke, refleksinya apa yang paling kalian sukai dalam materi pembelajaran kali ini? Yang paling kalian sukai? Berdiskusi. Kemudian perasaan apa yang kalian rasakan ketika mempelajari materi ini? Senang ya? Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi refleksi pada hari ini. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang materi bentuk dan kedaulatan negara. Silakan dipelajari di rumah. Minggu depan kita mulai masuk ke materi itu. Kemudian untuk hari ini silakan
kita akhiri pembelajaran dengan berdoa dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, dari Pak Catur cukup sekian, ada salah dan khilaf mohon maaf. Pak Catur akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas ilmunya. Terima kasih.